Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim di dunia, termasuk juga umat muslim di Turki. Selama Ramadan, banyak tempat berbuka puasa bersama yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di Turki, seperti di Masjid Kocatepe yang menjadi salah satu tempat favorit masyarakat Turki dan muslim internasional. Di sini tersedia makanan khas dari Turki seperti korba, tavuk pilafi, kofte, dan juga minuman seperti ayran. Masjid ini memiliki eksterior desain yang menarik dan indah dengan memadukan nuansa modern Islami dan tradisional Ottoman yang klasik. Masjid ini menjadi destinasi favorit bagi umat muslim di Turki. Di beberapa masjid di Turki akan ada seni tulisan bercahaya atau mahya yang dipajang di antara menara-menara masjid. Biasanya mahya bertuliskan Hoş geldin Ramazan yang artinya selamat datang Ramadan atau Hayırlı Ramazan yang artinya selamat Ramadan. Untuk mengetahui seperti apa suasana Ramadan di Turki, kami sudah terhubung dengan Lolandra, mahasiswa Mining Engineering dari Middle East Technical University Ankara, Turki. Selamat siang waktu Turki, Mas Lolan. Bagaimana jalannya puasa hari ke-16 ini? Nah, mungkin Anda boleh ceritakan ya, bagaimana suasana puasa Ramadan di sana? Kan kalau di Jakarta ini banyak sekali lokasi favorit wartakjil. Bagaimana kalau di tempat Anda? Halo, selamat siang. Jadi nuansa Ramadan di sini sangat luar biasa gitu ya. Apalagi sekarang sudah masuk musim gugur gitu atau musim spring gitu ya. Jadinya cuaca sudah mulai panas dari transisi dari musim dingin ke musim spring ini. Dan luar biasa sekali. Alhamdulillah di puasa yang ke-16 ini masih lancar dan tidak ada halangan gitu ya. Mungkin ada beberapa hari yang kemarin itu sempat apa namanya ada sedikit mungkin tidak sehat gitu ya, jadinya tidak bisa berpuasa, tapi alhamdulillah lancar walafiat sampai saat ini gitu. Ini kan rasa-rasanya kalau lihat dari visualnya Mas Lolan ini agak terik ya. Kalau di sana lokasi populer wartegnya seperti apa, Mas? Apakah ada lokasi-lokasi favorit atau mungkin jenis makanan yang paling banyak diburu? Karena kalau di Indonesia biasanya kan kita tahu ya Mas ya, antara gorengan atau kolak begitu ya. Kalau masyarakat Turki paling banyak berburu apa Mas biasanya untuk berbuka? Oke, biasanya masyarakat Turki mungkin lebih ke ini ya, karena tidak ada pedagang kaki lima atau mungkin warung-warung yang seperti di Indonesia yang gitu menjual banyak makanan-makanan takjil gitu ya dan lain sebagainya. Tapi di Turki sendiri mereka tidak ada gitu mungkin karena mereka tuh punya bazar gitu ya, dan di bazar tersebut mereka menjual beraneka ragam makanan gitu ya, makanan-makanan manis, makanan-makanan lainnya gitu yang khas dari Turki, dan juga beberapa souvenir khas dari Turki gitu. Jadi mungkin masyarakat Turkinya lebih menghabiskan waktunya untuk membeli makanan-makanan seperti Ramazan pidesi yang merupakan khas dari Turki sendiri gitu ya, dan itu jadi makanan favoritnya masyarakat Turki ketika bulan Ramadan tiba gitu, dan mereka bakal sering membelikan makanan tersebut di toko-toko roti maupun di tempat-tempat bazar lainnya gitu. Oke, berarti rata-rata tuh ada bazar ya Mas ya, hampir sama sebenarnya kalau misalnya di kita pedagang kaki lima begitu ya, kalau di sana ada bazar. Nah, kalau aku lihat di media sosial begitu ya Mas, entah itu di Instagram atau di TikTok, itu banyak juga yang piknik begitu ya Mas ya, menjadi aktivitas ngabuburit begitu di Turki. Benarkah begitu Mas Lolan? Iya, benar sekali. Jadi aktivitas ngabuburit di Turki itu banyak beraneka ragam gitu ya. Ada beberapa masyarakat Turki yang menghabiskan waktunya bersama keluarganya pergi ke taman gitu ya. Khususnya di Ankara sendiri ada namanya Gençlik Park. Nah, di situ masyarakat Turki banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga, menikmati apa namanya aktivitas menjelang berbuka puasa gitu ya. Bahkan mereka juga sampai berbuka puasa bersama di taman tersebut gitu. Karena memang aktivitas ini yang sangat ramai gitu ya dilaksanakan oleh masyarakat Turki, dan juga beberapa masyarakat Turki juga menghabiskan waktunya untuk pergi ke masjid-masjid bersejarah gitu ya. Khususnya di belakang saya ini Masjid Kocatepe, yang mana setiap sore menjelang waktu berbuka puasa banyak masyarakat Turki yang pergi ke Masjid Kocatepe ini gitu untuk menghabiskan waktu untuk berzikir dan juga melakukan aktivitas ibadah lainnya gitu menjelang berbuka puasa. Seperti itu. Dan juga masyarakat Turki pastinya gitu ya
menjelang berbuka puasa mereka pergi ke stand bazar yang ada di Turki, di beberapa titik yang ada di Turki, dan mereka juga menghabiskan waktunya untuk membeli beberapa makanan gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, makanan khas dari Turki yaitu Ramazan pidesi dan juga baklava mungkin, dan juga makanan-makanan lainnya yang khas dari Turki selama Ramadan berlangsung gitu. Mhm. Nah, ini boleh cerita sedikit Gitu, dong, Mas. Mbak. Ini, mumpung Mas Roland juga lagi di Masjid Koca Tepe ini ya. Nah, ini apa sih, Mas, yang unik atau yang berbeda di Masjid Koca Tepe ini? Kalau aku lihat di belakang ini eksteriornya ini, nuansanya putih, klasik. Boleh diceritakan sedikit, Mas, apa yang berbeda dari Masjid Koca Tepe ini? Apakah hanya dijadikan, tempat beribadah saja atau juga dijadikan destinasi, religi begitu? Iya betul, pastinya bukan hanya tempat beribadah tapi sebagai tempat destinasi religi gitu. Karena memang masjid ini merupakan masjid ya salah satu masjid terbesar gitu ya di Ankara yang mempunyai desain eksterior yang sangat menarik gitu, sangat unik dengan perpaduan nuansa modern Islami dan juga perpaduan tradisional Ottoman kerajaan Ottoman sebelumnya gitu ya. Jadi jika masyarakat Turki menghabiskan waktu di situ sangat vibes-nya tuh dapat gitu, vibes dari Ramadan karena memang masjid ini sangat luar biasa gitu ya. Bahkan penyelenggara masjidnya ini juga menyiapkan gitu atau menyediakan buka puasa bersama gratis gitu ya bagi masyarakat Turki di sekitar masjid ini. Jadi nanti di sore hari nanti bakal ada gitu ya, bakal ada buka puasa gratis selama 1 bulan penuh Ramadan ini. Jadi ini yang unik gitu ya, yang menarik dibandingkan masjid-masjid lainnya gitu, yang mana masjid-masjid lainnya tidak semua masjid ada tempat untuk berbuka puasa, tapi masjid ini setiap tahunnya gitu bakal menyediakan tempat buka puasa bersama gitu di masjid ini secara gratis. Dan juga di bawah masjid ini juga tersedia gitu ya, ada tersedia tempat belanja gitu ya, yang namanya tuh Cadas gitu ya nama marketnya, dan itu sangat lengkap sekali. Jadi masyarakat Turki yang mungkin setelah dari ibadah, setelah menunaikan ibadah di sini mungkin mau belanja untuk kebutuhan-kebutuhan sahur dan sebagainya bisa langsung belanja di bawah masjid ini gitu. Jadi masjid ini juga sangat luas sekali gitu ya, dan sangat luar biasa sekali dengan desain yang sangat menarik di baik itu desain eksterior maupun desain interior yang ada di dalam masjid tersebut gitu. Wah, seru banget ya bisa buka puasa bersama, kemudian juga lengkap ya menyediakan banyak sekali, kebutuhan kalau mau belanja sahur dan lain sebagainya. Nah, terakhir Mas, apa sih suasana, Ramadan yang paling berbeda begitu ya kalau dibandingkan, suasana Jakarta atau Indonesia dengan suasana di Turki, Mas Roland? Oke baik, perbedaan yang sangat signifikan gitu ya antara Turki dan juga Indonesia selama Ramadan itu pasti durasi puasanya sangat berbeda gitu. Karena di Indonesia sendiri kita lihat bahwasanya durasi normalnya puasa di Indonesia itu 13 jam, sedangkan di Turki menyesuaikan dengan musim gitu. Sedangkan kalau di musim panas sendiri di tahun berapa tahun lalu gitu ya, di tahun 2023 bahkan kurang di bawah 2023 juga puasanya sangat lama sekali gitu, sampai 15 sampai 17 jam kurang lebih. Nah, saat ini juga kita di musim, gugur ini, durasi puasanya juga kurang lebih hampir sama seperti seperti Indonesia, tapi nanti ke depannya bakal naik terus gitu waktunya, mungkin sampai ada yang 14 jam, mungkin ada yang 15 jam gitu. Jadi itu yang membedakan, waktu yang signifikan gitu ya antara di Indonesia dan juga di Turki sendiri. Nah, kemudian dari, suasana kotanya gitu ya, karena di Turki sendiri bukan, apa ya, walaupun mayoritas Islam sebagai salah satu negara mayoritas Islam di dunia, tapi masyarakat Turkinya tidak semuanya berpuasa gitu ya, dan tidak semuanya menunaikan ibadah gitu, karena memang di sini Islamnya Islam yang sekuler gitu ya. Jadi, beberapa toko, beberapa restoran, mungkin beberapa tempat makan juga masih buka gitu ya selama Ramadan, dari pagi sampai sore gitu. Sedangkan di Indonesia mungkin ada beberapa tempat gitu ya, yang tidak, apa ya, membolehkan gitu warung atau tempat makan untuk dibuka selama Ramadan gitu, kecuali menjelang, buka puasa bakal dibuka. Nah, jadi itu yang membedakan mungkin ya antara di Turki dan juga di Indonesia gitu, karena memang tempat makan di sini juga masih, apa ya, aktivitas ibadah juga tidak terlalu banyak dan aktivitas sehari-hari juga masih, seperti biasa gitu ya, masih normal gitu. Masyarakat Turki menjalankan aktivitasnya seperti biasa gitu, walaupun apa, di bulan suci Ramadan gitu, tidak ada yang, berbeda gitu dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu. Baik, terima kasih waktu dan ceritanya di Ramadan kali ini, Mas Lolan untuk CNN Indonesia di spesial Rona Ramadan. Semangat terus, semoga lancar terus puasanya. Terima kasih, Mas Lolan. Terima kasih kembali, Mbak.